Ini adalah kisah tentang sebuah kelas yang dikenal paling menyeramkan di sekolah, kelas 18. Saking buruk reputasinya, setiap guru baru yang berani mengajar di sana bahkan sampai dipersiapkan asuransi besar oleh kepala sekolah karena khawatir mereka tidak akan bertahan. Di kelas ini, para siswa benar-benar sulit diatur. Saat jam belajar pagi, mereka malah makan hotpot di dalam kelas. Ruangan kelas diubah jadi tempat gym, bahkan ada yang menjadikannya seperti panggung konser. Suasananya sama sekali tidak mencerminkan sekolah. Namun, semua itu mulai berubah ketika seorang guru baru datang, Pak Tan. Dengan pengalaman mengajar selama 30 tahun, ia tidak gentar sedikit pun menghadapi ancaman dan sikap kasar para murid. Ia tetap tenang, memperkenalkan diri, dan berbicara dengan sabar, seolah semuanya sudah ia kendalikan. Para siswa yang ingin mengusirnya pun mulai membuat rencana. Mereka diam-diam masuk ke kantor guru dan merusak bahan ajarnya dengan menempelkan permen karet. Tapi ternyata Pak Tan sudah mengantisipasi hal itu. Ia sengaja mengganti bahan ajarnya dengan buku biasa, sehingga rencana mereka gagal total. Tak menyerah, para siswa mencoba cara lain. Suatu hari, mereka menjual makanan di sekolah. Namun tiba-tiba muncul kabar bahwa banyak siswa mengalami keracunan makanan. Tanpa bukti, kelas 18 langsung dituduh. Sebagai penyebabnya hanya karena mereka tidak makan di kantin hari itu. Mereka dipanggil dan diadili di depan pihak sekolah. Meski sudah menjelaskan dengan logis, tuduhan tetap diarahkan kepada mereka. Bahkan mereka dilarang masuk kantin. Situasi semakin memanas ketika siswa dari kelas lain ikut menuduh dan mengepung mereka. Keributan pun hampir terjadi, hingga Pak Tan datang tepat waktu. Ia membela murid-muridnya dan menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan mereka bersalah. Untuk pertama kalinya, para siswa kelas 18 merasa diperlakukan dengan adil. Mereka yang selama ini selalu dianggap kelas sampah, akhirnya merasakan dihargai. Sejak saat itu, perlahan mereka mulai berubah. Mereka belajar mempercayai guru dan juga diri mereka sendiri. Dengan bimbingan Pak Tan, prestasi mereka meningkat drastis. Dalam waktu beberapa bulan saja, nilai mereka melonjak dan mereka mulai percaya bahwa masa depan yang lebih baik bukanlah hal yang mustahil. Selama 2 tahun berikutnya, Pak Tan terus membimbing mereka, hingga masing-masing menemukan arah hidupnya. Namun sayangnya, setelah mereka lulus, Pak Tan meninggal dunia karena penyakit. Meski begitu, semangat dan dedikasinya tidak hilang begitu saja. Anaknya kemudian melanjutkan perjuangannya sebagai guru di kelas 18. Namun tantangan yang dihadapi kini bahkan lebih besar, karena murid-murid baru di kelas itu jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Dan sebuah cerita baru pun dimulai. Jangan lupa bantu subscribe ya guys, biar tidak ketinggalan film dramatis ini.